Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitrida Hidayati dengan NIM 20101252200094 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran tentang keterampilan membaca yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia SD2 oleh dosen pengampu Ibu Desi Dwi Taliasari MPD. Media pembelajaran yang saya buat adalah dengan menggunakan alat peraga yang saya beri nama yaitu Papan Baca Pintar untuk keterampilan membaca anak di kelas rendah. Paman menyatakan membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Alat peraga merupakan suatu alat yang dipakai untuk dapat membantu dalam proses belajar mengajar yang berperan besar sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pengajar atau guru. Penggunaan alat peraga ini mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan wujud yang real terhadap bahan yang dibicarakan dalam materi pembelajaran. Kelebihan menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran yaitu diantaranya yang pertama menumbuhkan minat belajar peserta didik karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua memperjelas makna bahan pelajaran sehingga peserta didik lebih mudah memahaminya. Yang ketiga metode pengajar akan lebih bervariasi sehingga peserta didik tidak akan mudah bosan dan membuat peserta didik lebih aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, ini dia media pembelajaran berupa alat peraga yang saya buat, yang saya beri nama Papan Baca Pintar. Nah, media Papan Baca Pintar ini merupakan media pembelajaran yang saya buat sendiri berupa papan yang terbuat dari kardus dan dilapisi dengan styrofoam berwarna. Di sini saya memilih warna biru agar lebih terang dan dilengkapi dengan kartu huruf abjad dari huruf A sampai dengan huruf Z yang terbuat dari kertas origami yang berwarna-warni yang tentunya agar lebih menarik. Dan juga di sini saya menggunakan kartu bergambar yang mana isinya itu dapat disesuaikan dengan tema pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Di sini saya hanya menggunakan 6 kartu bergambar saja. Nah, selanjutnya di dalam media pembelajaran Papan Baca Pintar ini saya menggunakan metode eja. Nah, metode eja merupakan belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja ini menggunakan pendekatan harfiah. Siswa mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf. Pembelajaran metode eja terdiri dari pengenalan huruf dari huruf A sampai dengan huruf Z dan pengenalan bunyi huruf atau fonem. Nah, metode eja ini biasanya digunakan di kelas rendah, yaitu pada kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat peraga Papan Baca Pintar ini. Nah, yang pertama mula-mula kita sebagai guru memposisikannya saat di kelas yaitu di depan kelas. Bisa ditempel pada papan tulis ataupun disandarkan di atas sebuah meja agar berdiri tegak. Nah, selanjutnya seorang guru mengenalkan huruf-huruf abjad dari huruf A sampai dengan Z. Contohnya ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar membaca.
Nah, sebelum belajar membaca, di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu huruf-huruf atau abjad-abjad. Nah, di sini ada 26 huruf. Yang mana yaitu huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, itu tadi ada 26 huruf dari huruf A sampai dengan huruf Z. Nah, selanjutnya guru memperkenalkan bunyi-bunyi huruf, yaitu di sini huruf A bunyinya A, B bunyinya B, huruf C bunyinya C, huruf D bunyinya D, huruf E bunyinya E, huruf F bunyinya F, huruf H bunyinya H, dan huruf I bunyinya I, J bunyinya J, huruf K bunyinya K, dan huruf L bunyinya L, huruf M bunyinya M, huruf N bunyinya N, huruf O bunyinya O, huruf P bunyinya P, huruf Q bunyinya Q, huruf R bunyinya R, huruf S bunyinya S, huruf T bunyinya T, huruf U bunyinya U, huruf V bunyinya V, dan W bunyinya W, dan X bunyinya X, huruf Y bunyinya Y, dan huruf Z bunyinya Z. Nah, setelah kalian dapat mengenal huruf A sampai dengan huruf Z, di sini marilah kita menghafalkannya. Nah, agar menghafalkannya itu lebih mudah, maka di sini kita akan menyanyikan lagu abjad. Nah, ayo kita mulai menyanyikannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, bagus. Nah, setelah itu seorang guru setelah mengenalkan huruf abjad dari A sampai dengan huruf Z, nah setelah itu guru akan membuat sebuah kata, yang mana kata tersebut dapat dibuat sendiri ataupun melalui gambar. Nah, di sini saya sudah menyediakan kartu bergambar. Nah, di sini saya akan memilih. Nah, misalkan di sini saya adanya jeruk. Nah, setelah itu kita tempelkan. Nah, kita tempelkan. Setelah itu kita tanya kepada murid-murid, kira-kira ini gambar apa ya?
Nah, setelah murid itu dapat menjawab, misalkan itu buah jeruk Ibu. Nah, setelah itu kita membuat kata dari buah jeruk tersebut, yaitu kata jeruk, yang mana kata-kata tersebut kita susun, yaitu yang terdiri dari kata J. Setelah itu huruf E, setelah itu huruf R. Nah, setelah itu huruf U. Nah, yang terakhir huruf K. Nah, jadi sudah ada huruf yang tersusun untuk membentuk kata jeruk. Nah, setelah itu di sini ada gambar jeruk dan di sini ada kata jeruk. Nah, untuk mulai belajar membaca, di sini kita mengeja terlebih dahulu kata-kata yang ada di sini. Mengeja huruf demi huruf. Yaitu ada kata J, E, R, U, K. J eje, R uru, ditambah K, maka dibaca jeruk. Sekali lagi ya. Nah, J eje, R uru, tambah K, dibaca jeruk. Nah, begitu cara belajarkan membacanya kepada peserta didik. Nah, setelah itu kita dapat juga membentuk kata lagi selain dari kata jeruk ini. Misalkan di sini gambar sapi. Nah, dari gambar sapi ini kita akan membentuk kata sapi. Nah, kata dari gambar sapi ini yaitu ada beberapa huruf, yaitu yang mana ada huruf S, huruf A, huruf P, setelah itu huruf I. Nah, di sini ada gambar sapi dan di sini ada kata sapi. Nah, selanjutnya kita mulai belajar membaca. Di sini ada huruf S, A, P, I. S A sa, P I pi, dibaca sapi. S A sa, P I pi, dibaca sapi. Nah, hore. Nah, begitu tadi cara mengajarkan metode eja kepada anak untuk belajar membaca. Nah, setelah semua peserta didik dapat memahami dan mengerti contoh yang telah diberikan guru menggunakan papan baca pintar tadi, di sini selanjutnya guru dapat
meminta salah satu peserta didik untuk maju ke depan kelas dan membuat satu buah kata menggunakan gambar yang telah tersedia dan menyusun satu persatu huruf-huruf yang sesuai dengan gambar tersebut dengan menggunakan kartu huruf yang telah tersedia di papan baca pintar ini. Dan setelah kata tersebut terbentuk, maka di sini murid diperintahkan untuk membaca kata dengan menggunakan mengejanya, yaitu dengan metode eja tadi yang telah dicontohkan oleh guru. Nah, selanjutnya guru juga dapat meminta peserta didik yang lain secara bergantian untuk maju ke depan kelas. Nah, dengan begitu anak akan lebih aktif dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.